Sakura Novel. Lord of the Mysteries, Chapter 1044, Placing Herself in the Tides. Bahasa Indonesia. Sebelumnya, daftar isi. Selanjutnya, 1044. Menempatkan diri di dalam gelombang. Backland, Borough St. George. Di sebuah ruangan pabrik yang dipenuhi dengan barang-barang rongsokan. Cahaya berkilau di cermin yang dipenuhi dengan retakan yang jelas. Permukaannya menjadi gelap dan dalam, seolah terhubung ke dunia lain. Tiba-tiba, sebuah tangan putih menjulur keluar dari bawah cermin, seolah telah menembus lapisan gelombang air. Sebuah sosok melangkah keluar dari bayang-bayang. Dia adalah Trisi, sang iblis yang manis dan cantik, mengenakan gaun hitam panjang. Ada pucat yang jarang terjadi di wajahnya, seolah semua kemerahan telah hilang. Dahinya dipenuhi dengan butiran-butiran keringat yang lebat. Dengan suara berdentang, koper di tangan Trisi jatuh ke tanah. Dia hampir tidak bisa menahan ketakutannya di mata. Dia kemudian bergumam pada dirinya sendiri dengan kosong. Utusannya ternyata seorang malaikat. Pada saat itu, Trisi merasakan dingin menjalar di tulang belakangnya, seolah angin dingin bertiup ke arahnya. Dia tidak pernah menyangka betapa berbahayanya memanggil seorang utusan sebelumnya. Syukurlah, wanita yang memegang 4 kepala di tangannya mengamatinya dengan diam selama beberapa saat sebelum pergi tanpa melakukan apa-apa. 160 Jalan Boklun. Di dalam mansion Dwayne Dantes. Dari siapa? Klein bertanya dengan antisipasi saat menerima surat dari nona utusan. Keempat kepala di tangan Rainet Tineker berbicara satu persatu. Wadah! Dari kotoran, kegelapan, julukan ini, Klein terkejut saat mendengarnya. Untuk sesaat, dia tidak segera menyadari siapa yang dimaksud nona utusan. Di dalam pikirannya, orang-orang yang tahu cara memanggil utusannya dengan cepat melintas, satu persatu, saat dia menyaring mereka. Dalam beberapa detik, dia mendapatkan dugaan yang sesuai. Trisi. Dari apa yang Klein ketahui, iblis yang telah berganti nama menjadi Trisi Chick ini bisa jadi salah satu medium untuk kebangkitan atau penurunan primordial demoness ke dunia. Dalam situasi seperti itu, menyebutnya sebagai wadah bukanlah hal yang salah. Dan orang-orang yang cukup tahu tentang dunia misterius, tahu bahwa primordial demoness adalah dewi jahat, yang dikenal sebagai pembawa akhir zaman yang akan mengakhiri segalanya. Dia memiliki penciptaan akhir zaman dan penghancuran segalanya sebagai misinya. Dia juga memiliki wewenang terkait dengan keinginan yang berhubungan dengan perasaan dan emosi. Meskipun tidak terlalu tepat untuk menggambarkan dia dengan kotoran dan kegelapan, itu bisa dipahami. Dengan cara yang sama, kotoran dan kegelapan juga bisa menggambarkan Trisi yang telah terkorupsi oleh dewi jahat hingga batas tertentu. Seperti yang diharapkan dari seorang malaikat. Dia benar-benar berani mengatakan hal itu tentang primordial demoness. Klein diam-diam mengagumi saat dia membuka surat dan dengan cepat membacanya. Pada saat itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia segera melihat ke arah nona utusan dan berkata, "Apa reaksi pengirim saat dia melihatmu?" Dia sangat takut. Ketiga kepala Rainet Tineker berbicara satu demi satu, tanpa memberi kesempatan kepada yang terakhir untuk berbicara, karena kepalanya dibiarkan ternganga. Ekspresi Klein menjadi sedikit berat saat dia berpikir dan bertanya, "Apakah kau menandainya?" Kepala Rainet Tineker yang sebelumnya tidak bisa berbicara, segera berbicara. "Tidak," tiga kepala pirang bermata merah yang tersisa menambahkan. "Karena dia memiliki aura dari primordial." Klein terdiam selama beberapa detik sebelum mengangguk. "Aku mengerti." Setelah menyaksikan nona utusan melangkah ke dalam kekosongan dan pergi, dia membuka lembaran kertas dan dengan cepat membaca surat Trisi. Dia benar-benar mencariku untuk menangani Saintess of White Katarina. Bukankah ini persis apa yang ingin aku lakukan? Mata Klein berkilau beberapa kali saat dia segera merogoh sesuatu yang lengket hitam. Segera setelah itu, dia berubah menjadi German Sparrow dan mengoleskan benda lengket itu secara merata ke sebuah cermin kecil di ruangan. Setelah menunggu dengan sabar selama hampir 10 menit, benda lengket hitam itu menghilang begitu saja, meninggalkan tidak ada jejak. Klein gagal menghubungi iblis Trisi. Seperti yang diharapkan, Trisi yang telah terkorupsi oleh primordial demoness hingga batas tertentu berhasil mengenali tingkat nona utusan dan merasa ketakutan.
Dia mungkin tidak akan berkomunikasi dengan German Sparrow dalam waktu dekat. Sai, jika saja aku tahu Nona utusan adalah malaikat khusus, aku pasti tidak akan membiarkan dia muncul di depan Trisi. Atau aku akan memberitahu dia bahwa jika seorang iblis memanggil dia, dia bisa membawa orang dan surat itu sekaligus. Klein menghela napas diam-diam dan hanya bisa menyalahkan keberuntungannya. Pada saat itu, dia tiba-tiba mendengar serangkaian permohonan yang tidak nyata di sebuah gang gelap di area jembatan Backlund. Xio menyembunyikan Wintry Blade dan memasuki area tersebut, melihat sekeliling dengan waspada. Bagus, kau semakin berpengalaman. Suara pria dalam terdengar, dan sosok melangkah keluar dari kegelapan di sudut. Dia berdiri tegak, mengenakan topeng emas yang memperlihatkan mata, lubang hidung, mulut, dan pipinya. Dia adalah anggota MI9 yang sebelumnya telah menghubungi Xio. Mengapa kau menghubungiku dengan mendesak? Xio bertanya. Pria bertopeng emas itu tidak berbasa-basi dan langsung bertanya. Kau tampaknya masih memantau lingkungan Viscount Stratford. Apakah kau menemukan sesuatu yang tidak biasa baru-baru ini? Xio berpikir sejenak dan berkata, ya, dia memiliki kontak intim dengan seorang gadis yang tidak diketahui asalnya. Dia memintanya untuk mengunjunginya di kediamannya beberapa kali di malam hari. Aku mencoba melacak wanita itu, tetapi aku gagal 2 kali. Juga, Viscount Stratford tiba-tiba pergi di tengah malam 2 hari yang lalu. Aku tidak tahu kemana dia pergi karena aku tidak berhasil mengikutinya. Pria bertopeng emas itu mengangguk singkat sebagai tanda pengakuan saat dia masuk lebih dalam ke rincian. Xio menjawab sesuai dengan rincian yang dia lihat saat itu. Dia hanya menyembunyikan fakta bahwa dia telah bertemu Shermane di dalam kereta dan bagaimana dia mengikuti Viscount Stratford sampai di luar gudang. Bagus. Ketekunanmu terbayar. Pria bertopeng emas itu mengangguk sedikit. Dia tampaknya tidak meragukan apa yang telah dikatakan Xio. Dia menghela napas dan berkata, dengan ini, kontribusimu kepada kami akan meningkat secara signifikan. Terus terang, jika ini berlanjut, kau akan segera dapat mengumpulkan kontribusi yang dibutuhkan untuk ramuan urutan 6. Namun, sebelum itu, pasti akan ada pemeriksaan yang ketat. Dan dengan latar belakangmu, itu pasti akan gagal dalam pemeriksaan. Setelah semua, aku sangat mengenalnya. Sebenarnya, tidak perlu kau mencari kebenaran. Aku tahu bahwa ini adalah motivasi untukmu terus melanjutkan misi terkait Viscount Stratford. Tetapi saran pribadiku adalah untuk menyingkirkan masalah ini. Dengan urutan dan kemampuanmu saat ini, sudah cukup untuk membuat ibumu dan saudaramu menjalani kehidupan yang sangat baik. Jangan khawatir, tidak ada yang akan menyusahkanmu. Dan jika kau ingin terus bertahan, aku tidak dapat menjamin apa yang akan terjadi. Meskipun Xio sudah memperkirakan penjelasan seperti itu, dia tidak bisa menahan emosinya dan detakan jantungnya. Dia mengeluarkan pertanyaan, siapa sebenarnya dirimu? Aku hanya seorang Beyonder urutan menengah biasa. Pria bertopeng emas itu berkata sambil tersenyum. Kau mungkin tidak tahu bahwa jabatan Kapten Pengawal Kerajaan memiliki wewenang yang sesuai di MI9. Itu setara dengan wakil direktur yang menangani urusan terkait keluarga kerajaan. Dulu, ketika ayahmu masih hidup, aku adalah bawahannya dan telah menerima bantuannya dalam berbagai aspek. Setelah dia meninggal, aku yang tidak melakukan kesalahan atau menyembunyikan hal-hal dihapus dari inti MI9. Lihat, aku hanya bertanggung jawab untuk informan di luar seperti dirimu. Setelah mengatakannya, pria bertopeng emas itu menghela napas. Ayahmu banyak membantuku. Jadi, setelah mengenalmu, aku dengan sengaja menjadikanmu sebagai informan di bawahku. Dengan sejauh kekuasaanku, aku memberimu sedikit bantuan. Aku memiliki keluargaku sendiri dan kehidupanku sendiri. Jadi aku tidak bisa mengambil resiko berlebihan atau melakukan sesuatu yang terlalu berbahaya untukmu. Begini saja, aku akan membantumu mendapatkan formula ramuan untuk hakim. Setelah itu, berhentilah memberikan kontribusi dan mengejar peningkatan urutanmu. Lakukan sesuatu yang akan memperbaiki hidupmu. Mengenai apa yang ingin kau lakukan atau rencanakan secara pribadi, aku tidak tahu dan aku tidak ingin tahu. Xio terdiam. Bibirnya bergetar saat dia berkata, seperti apa ayahku? Pria bertopeng emas itu menghela napas dan menjawab, dia adalah seorang bangsawan yang sangat berani, mulia dan adil. Tetapi dia tidak sempurna.
Dia impulsif, mudah marah, dan rentan terhadap kemarahan. Shio mendengarkan dengan diam dan berencana untuk bertanya lebih lanjut. Tetapi yang dia katakan adalah sebuah frasa. Terima kasih. Kembali. Setelah mendapatkan formula hakim, aku akan meninggalkan pesan untukmu agar bertemu denganku, kata pria bertopeng emas itu sambil melambaikan tangan. Setelah Shio sepenuhnya menghilang dari pintu gang, pria bertopeng emas itu baru saja akan berbalik ketika suara yang sedikit etereal terdengar di telinganya. Dia berbohong. Dia telah mengikuti Viscount Stratford ke lokasi itu waktu itu. Itu adalah sesuatu yang bisa dikonfirmasi. Pria bertopeng emas itu terdiam sejenak sebelum berkata kepada bayangan di sampingnya. Dia mungkin hanya khawatir bahwa ini akan menimbulkan kecurigaan. Bagaimana dia bisa mengalahkan Viscount Stratford di urutannya? Selain itu, bukankah dikatakan bahwa Viscount Stratford membawa artefak tertutup tingkat 1? Aku percaya bahwa dia mungkin tidak berani mendekat. Jika tidak, dia bahkan tidak akan bisa selamat. Suara yang sedikit etereal itu menjawab, apapun itu, karena ada keraguan, kita perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut. Jangan tanyakan tentang ini di masa depan. Di luar gang, Shio berjalan tenang di sepanjang lampu jalan. Dia dengan sengaja tidak menyebutkan bahwa dia telah mengikuti Viscount Stratford. Ini bukan untuk menyembunyikan kebenaran, membersihkan dirinya dari kecurigaan, atau untuk tidak mengundang masalah. Sebenarnya, itu bertentangan dengan motif aslinya. Sebelum klub tarot, rencananya adalah mengatakan bahwa dia telah mengikuti Viscount Stratford ke gudang tertentu di area pelabuhan. Di luar, dia diusir oleh badai yang mengerikan. Ini lebih meyakinkan dan membuatnya kurang rentan terhadap kecurigaan. Namun, setelah mengetahui bahwa masalah ini menarik perhatian The World German Sparrow, dia diam-diam mengubah pikirannya dan memutuskan untuk menggunakan penjelasannya untuk menimbulkan kecurigaan. Dia merasa bahwa jika dia ingin menyelidiki rahasia raja di levelnya, mungkin akan memakan waktu 3 hingga 5 tahun lagi, atau bahkan lebih lama. Mungkin tidak akan ada harapan selamanya. Tetapi dengan bantuan The World, kesuksesan adalah kemungkinan. Dengan demikian, dia bersedia menanggung resiko dan menempatkan dirinya tepat di tengah gelombang. Dan hari ini, sebelum bertemu pria bertopeng emas dari MI9, Shio telah berdoa kepada Tuan Bodoh agar dia dapat memberitahu The World German Sparrow tentang pemikirannya.